Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah keberkahan di hari ini mudah-mudahan kita dapatkan semua, dan kebahagiaan dunia dan akhirat senantiasa bersama kita. Di hari yang ceria ini saya terinspirasi dengan pertemuan yang kami lakukan di sore hari kemarin di Hotel Miko di Makassar ya. Di sana kita bersilaturahim dengan tokoh-tokoh yang merupakan representasi dari kepengurusan berbagai organisasi dan komunitas yang mempertajam rencana-rencana besar ke depan dalam rangka menyikapi apa yang menjadi harapan pemerintah kita dalam membangun ekonomi yang berbasis syariah di seluruh Indonesia dalam rangka membangkitkan masyarakat dari keterpurukan yang selama ini dialami akibat serangan COVID-19 yang sampai saat ini masih terasa dampaknya ya, terutama dari aspek ekonomi. Dan alhamdulillah di Hotel Miko ada yang mewakili dari Koperasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sulawesi Selatan, ada dari Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, ada dari Ikatan Saudagar Muslim. Kemudian yang kedua yang sudah jalan ini ada kita punya aplikasi online. Oh iya. Namanya Pausi, pelayanan Ummah Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan NISWI juga bisa berkolaborasi. Bisa, siap. Ini ya. kan sementara kita bentuk kepengurusan di seluruh kabupaten kota. Oh iya. Cocok. Dan mudah-mudahan pelayanan Ummah ini melalui NISWI kita semakin bisa berkolaborasi lah. dan kolaborasi mengenai ya. ekonomi syariah yang digagas oleh NISWI. Siap. Indonesia Sulawesi Selatan. Kemudian ada dari akademisi ya, akademisi dan juga sebagai tokoh masyarakat. Saya sendiri selaku Direktur PT Pelayanan Ummah Indonesia turut hadir di tempat tersebut dalam rangka silaturahim dan sekaligus bincang-bincang terhadap kondisi yang baru saja kita lakukan aktivitas, katakanlah misalnya di Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Sulawesi Selatan. Misalkan mau kolaborasi, kalau semua digital, digital itu bisa dikombinasikan dengan web ISMI, di mana kita web ISMI itu menjadi seperti hub dari semua digital. Baru melakukan musyawarah dan alhamdulillah melahirkan kepengurusan baru, di mana Bapak Dr. Yusran Paris yang sebelumnya menakodai Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Sulawesi Selatan ini sudah 5 tahun. Di dalam musyawarah kemarin kembali ditunjuk secara aklamasi oleh peserta musyawarah untuk diminta kesediaannya kembali menahkodai Ikatan Saudagar Muslim Sulawesi Selatan, yang mana Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ini kita tahu ketuanya itu Bapak Dr. Ilham Habibie, putra dari almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan presiden kita. Dan alhamdulillah di dalam beberapa hasil musyawarah termasuk dititipkan harapan-harapan bagaimana kebangkitan ekonomi
Muslim Indonesia ini bisa diwujud nyatakan bersinergi dengan organisasi-organisasi lain seperti dengan Dewan Masjid Indonesia yang tagline-nya mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Hal ini juga tentu muatannya kayak terkait dengan ekonomi. Jadi di Dewan Masjid sendiri Sulawesi Selatan kemarin baru saja kita melakukan rapat kerja pimpinan wilayah yang dihadiri oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan dan segenap pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang mempertegas bagaimana langkah-langkah di dalam rangka melakukan percepatan untuk mewujudkan mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Hal itulah yang menjadikan tokoh-tokoh yang berkumpul di Hotel Miko itu tidak terasa sampai 3 jam kita berdiskusi panjang dan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang kita lakukan antara lain dengan kerjasama, dengan kolaborasi yang akan dilakukan oleh keterwakilan orang-orang yang hadir di sore hari di Hotel Miko itu antara lain bagaimana mewujudkan satu pusat grosir, jadi kawasan grosir Islamik ya. Jadi kawasan grosir Islamik ini akan menjadi pusat barang-barang yang akan dijual secara eceran oleh seluruh saudara-saudara kita yang aktivitasnya selaku pengecer yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Nusantara ini, khususnya di kawasan timur. Diharapkan kawasan grosir Islamik ini betul-betul bisa mensuplai barang kebutuhan masyarakat, kebutuhan jamaah di dalam rangka percepatan untuk pemulihan ekonomi dari aspek ketersediaan kebutuhan-kebutuhan barang yang ada. Yang selanjutnya menjadi pembicaraan yang serius antara lain penyediaan kawasan pemukiman. Jadi di situ ada kawasan pemukiman pengurus Dewan Masjid Sulawesi Selatan dan tokoh-tokoh agama untuk bisa dibangun sinergitas di dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan menyatukan pikiran-pikiran, menyatukan langkah untuk memicu pertumbuhan ekonomi oleh saudara-saudara kita, termasuk dari jemaah-jemaah masjid yang menjadi penggiat bagaimana kesejahteraan dipelopori dari masjid untuk mensejahterakan jemaah. Dan ya tidak kurang pentingnya itu kemarin menjadi pembicaraan serius adalah bagaimana kiprah PT Pelayanan Umma Indonesia itu yang sementara ini lagi giat-giatnya untuk memantapkan bisnis online pelayanan umma yang dilakukan bisa optimal melayani ummah. Dan seperti kita ketahui, alhamdulillah di Indonesia ini sudah terbentuk kepengurusan Pausi. Di Sulawesi Selatan sendiri malah sudah beroperasi ya, sudah memberikan pelayanan baik pelayanan transportasi online, penyediaan motor-motor dan mobil, dan ada yang menarik ini di pelayanan transportasi di Pausi, karena alhamdulillah di Pausi itu ada driver utih ya. Jadi ibu-ibu, adik-adik perempuan yang mau melakukan aktivitas dan membutuhkan transportasi ya tidak usah takut dengan kondisi
perbedaan jenis ya. Jadi silakan melakukan pesanan driver dari kaum UTI ya, untuk yang membutuhkan transportasi, ibu-ibu dan adik-adik kita yang kelompok UTI ini ya. Kalau dari yang lain saya kira sudah biasa kita temukan ya. Jadi driver-driver dari kalangan laki-laki itu ya sudah memang sudah sering kita lihat di jalanan. Dan salah satu juga yang menyita pembicaraan serius kemarin itu bahwa PT Pelayanan Umma Indonesia ini bukan saja dari segi bisnis online yang dimiliki, tapi ada 12 jenis kegiatan yang sudah mendapatkan perizinan dari instansi yang berwenang untuk melakukan operasinya di wilayah Indonesia ini. Dan PAUSI, Pelayanan Umma Indonesia sendiri itu juga kita menyiapkan mitra food, mitra toko, dan yang paling menarik perhatian juga dari masyarakat Indonesia karena satu-satunya aplikasi online yang memiliki pelayanan umma ya. Jadi pelayanan umma ini sering kita sudah dengarkan kenapa penting, karena di situ ada disiapkan guru-guru mengaji ya, yang membimbing umma ini dalam rangka memantapkan pemahamannya terhadap Al-Quran, termasuk bagaimana bacaannya itu lebih diperfasih lagi untuk menyebut huruf demi huruf, sehingga makna dari kecintaan kita kepada Al-Quran itu senantiasa terpacu oleh ketersediaan tenaga-tenaga yang bisa mendampingi kita mempercepat pemahaman dan kecintaan kita kepada Al-Quran dalam rangka mengimplementasikan kehadiran kita di muka bumi ini untuk menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan tujuannya kita dihadirkan di bumi ini. Dan di pelayanan umat termasuk bagaimana mengangkat citra sumber daya manusia kita itu dengan mempersiapkan generasi-generasi pelanjut untuk lebih ahli di bidangnya ya, termasuk bagaimana memahami bahasa Arab, bahasa Inggris, bagaimana matematika. Semua itu ada pembimbingan yang kita siapkan. Jadi guru-gurunya sudah ada di dalam aplikasi kami yang siap diakses. Dan yang paling penting juga ustaz-ustazah ya. Kelak di akhirat ada seseorang yang mencari amalannya. Mana amalan-amalan kebaikan saya. Jadi semua ya ummah yang membutuhkan pelayanan ustaz-ustazah itu tinggal ketik PAUSI di smartphone-nya itu sudah bisa dilakukan pelayanan yang dibutuhkan, termasuk bagi saudara-saudara kita yang ingin melakukan acara-acara adat istiadat juga di backup oleh PAUSI ini. Dan yang sementara ini juga kita lagi mengikut tenaga-tenaga yang bisa mendukung home care ya, jadi dokter, perawat, dan yang bisa melayani masyarakat kita itu dari segi pelayanan kesehatan. Insya Allah juga dalam waktu dekat sudah bisa diakses melalui PAUSI untuk mendapatkan pelayanan di rumah dan di tempat-tempat yang membutuhkan untuk pelayanan khusus dari aspek kesehatan. Dan alhamdulillah itulah yang menjadi bahasan-bahasan yang sampai kurang lebih 3 jam kemarin, dan kita bubar setelah azan maghrib berkumandang untuk segera melaksanakan kewajiban kita di tempat kita masing-masing ya. Dan mudah-mudahan keberkahan itu senantiasa bersama kita di dalam rangka melakukan aktivitas ibadah di permukaan bumi ini. Dan
Yang terakhir yang saya ingin pertegas bahwa kebutuhan aktivitas masyarakat ini di dalam rangka menggairahkan kehidupan kita, terutama dalam membackup kita dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, baik dari aspek ekonomi, aspek spiritual maupun aspek-aspek sosial. Insya Allah mudah-mudahan lebih lanjut senantiasa kita bisa lakukan komunikasi-komunikasi yang intens untuk kepentingan umat. Dan yang paling terakhir yang saya kira perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku di Nusantara ini bahwa bagaimanapun juga silaturahim dan persatuan kesatuan harus kita lebih perkuat lagi dengan memanfaatkan media-media yang sudah ada dan membangun kolaborasi kebersamaan untuk bisa mempercepat apa yang kita harapkan, bahagia dunia, dan insya Allah masing-masing kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam aktivitas kita itu alhamdulillah di Dewan Masjid sendiri termasuk di PT Pelayanan Umat Indonesia PAUSI, dan saya kira dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia itu sudah menjalin kolaborasi dan kerjasama antara PT Bank Syariah Indonesia yang sudah turut memperpanjang kerjasama yang dilakukan di pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia, ditindaklanjuti dengan kerjasama di tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia seluruh Nusantara ini untuk kemitraan dengan PT Bank Syariah Indonesia itu dilakukan. Kalau kami di PT Pelayanan Umat Indonesia sendiri itu bahkan di dalam membangun usaha yang bergerak di bidang bisnis online ini, itu mitra-mitra kami termasuk driver dan yang berhubungan dengan PT Pelayanan Umat Indonesia itu kita mensyaratkan bahwa semuanya harus punya rekening di Bank Syariah Indonesia. Ya, kenapa harus ada rekening yang ditunjuk untuk kita lakukan aktivitas? Karena dengan satu nomor rekening tentunya menggampangkan kita untuk melakukan aktivitas. Di dalam aktivitas kemarin juga oleh pimpinan wilayah Sulawesi Selatan sudah melakukan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan MOU dengan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia, dan alhamdulillah Goa juga sudah lebih dahulu melakukan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk PT Pelayanan Umat Indonesia ini. Saya kemarin dengan Ibu Ningrun dari BPJS Ketenagakerjaan sudah merancang dalam waktu dekat ini kita menandatangani MOU antara PT Pelayanan Umat Indonesia PAUSI, MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan, supaya semua mitra kita termasuk driver yang akan direkrut itu semua mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, supaya mitra kita, driver kita itu bisa bekerja dengan tenang. Karena yang namanya musibah kita tidak minta-minta, tetapi harus diantisipasi untuk ketika itu terjadi sebagai cobaan, ada yang membackup kita dari segi pelayanan, terutama dari segi biaya yang akan terjadi. Dengan adanya kemitraan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan, tentu driver kita, mitra kita itu akan terbebas dari biaya-biaya yang akan terjadi ketika suatu insiden terjadi di dalam proses kerjanya, ya. Dan satu informasi juga kemarin yang kami dengarkan bahwa di BPJS Ketenagakerjaan ini kan yang namanya mati itu semua orang mati, dan tidak ada orang yang tahu kapan waktunya itu terjadi. Dan sebagai ikhtiar
BPJS Ketenagakerjaan ini kan menyiapkan santunan ketika ada yang mitranya meninggal dunia, dapat santunan sebesar 42 juta untuk melaksanakan prosesi yang terkait dengan kematian tersebut. Jadi itulah semua yang menjadi bagian yang kita lakukan dalam proses bagaimana jemaah kita ladeni dengan baik, mitra kita jaga dengan baik dengan melakukan kemitraan seperti itu. Termasuk di PT Pelayanan Ummah Indonesia ini di Pausi kita juga sudah ada kerjasama dengan Klinik Nabila, sehingga secara teknis kalau ada hal-hal yang terkait dengan hal tersebut sudah ada yang bisa menangani dengan cepat. Klinik Nabila ini kan salah satu tempat untuk penanganan pertama dari segi kalau ada anggota dan mitra kita yang terganggu kesehatannya bisa cepat ditangani, dan dari Nabila kalau ada hal yang lebih membutuhkan penanganan lanjutan bisa diterbitkan di situ pengantar rujukan yang bisa dilakukan menuju ke rumah sakit yang lebih besar kalau hal itu dibutuhkan. Jadi semua alhamdulillah sudah dalam penanganan yang kita buat sedemikian rupa sehingga aktivitas kita itu bisa berlangsung dengan baik, dengan tenang. Nah, termasuk mitra dan driver kita sudah bekali juga dengan doa-doa ya. Jadi amalan-amalan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita sudah bekali semua. Karena apapun yang terjadi di dunia ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setiap saat kita meminta kepada Allah, ya Allah lindungi kami, jaga kami, tentu itu yang akan terjadi. Dan driver kita, pegawai kita dan mitra kita itu setiap saat kita ingatkan. Itulah sebabnya juga di PT Pelayanan Ummah Indonesia, terutama di pelayanan transportasi online itu setiap hari Jumat pada saat masuk 15 menit sebelum masuk waktu Jumat dan 30 menit setelah salat Jumat itu dilakukan pausi ini. Dari aspek transportasi online kita tidak melakukan pelayanan ya, jadi mohon maaf karena kenapa kita mau fokuskan pelayanan itu kepada bagaimana masyarakat yang akan kita layani dan yang akan melayani fokus dalam melaksanakan ibadah di hari Jumat itu. Itulah sebabnya aplikasi kita matikan untuk sesaat, dan setelah aktivitas Jumat kita kembali melakukan pelayanan. Itu semua sebagai implementasi dari pausi genggaman keberkahan. Jadi keberkahan senantiasa kita jadikan nomor satu, yang tentunya berkaitan dengan amalia aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pausi sendiri itu setiap Jumat dengan driver, dengan mitra kita aja doa bersama. Ya karena hanya kepada Allah lah satu-satunya sandaran kita untuk memohon perlindungan, memohon rezeki dan memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang kami lakukan sehingga alhamdulillah mudah-mudahan keberkahan itu senantiasa kita dapatkan, bahagia di dunia dan insya Allah surga kita tempati di akhirat nantinya. Dan kita saling mendoakan supaya semua yang kita rencanakan bisa sukses, bisa terlaksana dengan baik demi kepentingan pelayanan kepada umat Indonesia. Saya kira itu penjelasan yang kami sampaikan terkait dengan hal-hal yang kita lakukan sebagai tanggung jawab kita hadir di muka bumi ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang berlebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.